Hai Sobat Instant Movie, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seorang pembunuh bayaran profesional dengan tingkat keberhasilan 100%. Di balik profesinya yang mematikan, Boksun adalah seorang ibu tunggal yang berusaha menjaga rahasia pekerjaannya dari putrinya yang remaja, Jae Yang. Ketika Boksun menolak menyelesaikan misi yang melibatkan pembunuhan seorang anak, ia melanggar aturan agensi dan menjadi target pembunuhan. Film ini mengeksplorasi konflik antara kehidupan ganda Boksun, konflik moralitas, dan hubungan antara ibu dan anak. Mau tahu nggak bagaimana keseruan ceritanya dari film ini? Jadi nggak perlu lama-lama bareng saya, Bang Izul. Oke, let's review this movie. 사무이나 와시가 호텔은 마도 아케도 땅카. Kisah akan berfokus pada seorang pembunuh bayaran paling terkenal di Korea bernama Boksun. Ia kali ini telah menculik seorang bos Yakuza asal Jepang karena mendapat perintah untuk mengeksekusinya, di mana Boksun yang tidak ingin pekerjaannya terlalu cepat lekas memberikan kata pada pria itu untuk melakukan duel, sedangkan dirinya akan menggunakan kapak sebagai senjata. 수요만 춥다고 얘기를 해. Sempat kewalahan karena kapak dirasa kurang cocok. Boksun yang diketahui tidak pernah salah langkah dalam mengambil keputusan pun membayangkan lebih dulu gerakan yang sesuai untuk mengalahkan bos Yakuza. Dan karena satu kesalahan kecil dapat membuat kelapanya putus, ia pun izin sebentar untuk mengganti senjata. kuno 탄넨가 아테고소쇼. 미안. 마트 문 닫을 시간이라. Selesai bekerja, Boksun langsung pulang ke rumah. Ia berperan sebagai ibu sekaligus kepala rumah tangga karena suaminya lebih dulu meninggal dunia. Yang tepat saat sedang nguduh di ruangan dapur, Boksun yang mendapati putrinya Jayun pulang larut malam tidak ingin salah dalam mengatur. Karena anak semata, wayangnya ini sangat sulit untuk menerima perkataannya. Karena Jayun membanting pintu, Boksun yang kesal pun lekas masuk ke dalam kamar untuk menghampiri putrinya. Namun belum juga menyalurkan emosi, Jayun keburu minta maaf atas perbuatannya barusan. Sehingga hal itu membuat Boksun lekas berubah pikiran dengan mengaku jika dirinya sedang membutuhkan bantuan, yaitu memilih baju yang cocok untuk acara arisan esok hari. 고르자고. 극성스러운 사립학교 엄마들 돈 자랑 자식 자랑하는 자리 아니야? Dalam pertemuan tersebut, ibu-ibu yang kebanyakan adalah orang tua teman di sekolah saling curhat membahas negara tujuan untuk pergi berlibur, di mana Boksun yang selalu mengutamakan pekerjaan mengaku tidak dapat ikut di akar sedang ada bisnis. Yang karena salah satu dari mereka penasaran apa pekerjaannya, Boksun mengaku jika dirinya bekerja di sebuah pusat tanaman yang menyediakan jasa penyelenggaraan acara besar. 제 엄마 무슨 일 한다고 했지? 그냥 이벤트 회사 다녀요. 신원 파악 결과 Selesai dari tempat itu, Boksun lekas berkumpul dengan temannya, sesama pembunuh bayaran, namun dari berbagai perusahaan yang berbeda, dan sedikit informasi, perusahaan mereka yang sama-sama bergerak dalam pembasmian kejahatan, seperti gangster, yakuza, rakyat, dan kejahatan para oknum-oknum politikus korup telah membangun ikatan erat untuk saling bergandengan tangan, menjaga keseimbangan, supaya tidak saling bentrok satu sama lain. 근데 우리가 시험 나간 사람들도 아니고 약하고 센 게 뭐가 중요해? Boksun selaku orang paling hebat dan berpengalaman meyakinkan jika generasi muda seperti mereka akan menemukan masa jaya jika bersungguh-sungguh, di mana salah satu bawahannya yang bernama Han merasa kurang yakin akan hal tersebut mengingat temuan 7 tahun lalu, di mana ketua tinggi bernama Min Kyu mengeluarkan kebijakan berupa 3 aturan penting. Pertama, tidak boleh membunuh anak di bawah umur. Yang kedua, hanya menerima pekerjaan yang diberikan perusahaan. Dan yang ketiga adalah menyelesaikan pekerjaan tersebut. 첫째, 둘째, 셋째.
완전 동의합니다. Semenjak ada aturan, beberapa perusahaan mengalami kebangkrutan yang membuat pembunuh bayaran tingkat rendah seperti Han lebih sering menganggur. Dan meskipun masih satu perusahaan dengan Buksun, Han yang merasa semua itu tidak adil, lekas mengutarakan kekesalannya yang iri pada seniornya ini. Dan karena kebanyakan orang di sana juga berpendapat seperti itu, Buksun pun memilih pergi saat itu juga. 미안해요 다들. 우리 같은 사람도 힘들어진 건 맞죠. 내가 능력이 좀 많네. Melihat mobilnya tengah dikerumuni 5 orang pria mabuk yang sama sekali tidak mengenal rasa takut, lekas melontarkan kalimat kotor untuk mengusir mereka, di mana salah satu pria yang tidak terima berniat untuk memberikan sedikit pelajaran. Namun di luar dugaan, Han seketika datang menolong yang menjadi bentuk permintaan maaf atas perkataannya. 이름값 빼고 붙으면 복순 선배님이랑도 해볼만 할 것 같은데. Keesokan paginya saat sedang sarapan, Buksun yang sedang melihat Jayun hanya tersenyum saat memegang ponsel, merasa curiga jika anaknya sedang masa puber, di mana Jayun yang selalu tertutup tidak pernah curhat kepadanya, membuat Buksun selaku ibu lekas memberinya saran agar selalu bersikap ramah supaya dapat menarik kaum lelaki. Setelah mengantar Jayun ke depan sekolah, Buksun pergi ke perusahaan tempatnya bekerja untuk bertemu Min Kyu. Namun, baru saja akan menaiki lift, ia dihadang oleh direktur perusahaan bernama Cha, yang merupakan adik Min Kyu itu sendiri, yang karena Cha ingin menunjukkan progres latihan generasi baru yang saat ini sedang berlangsung. Buksun pun terpaksa menuruti keinginannya. Setibanya di salah satu ruangan yang menjadi area pelatihan, Buksun disambut hangat oleh para junior yang mengetahui statusnya, yakni seorang pembunuh profesional. Ia, yang juga diperkenalkan pada salah satu peserta terbaik bernama Yongji, diberitahu oleh Cha jika wanita itu akan menggantikan posisi Buksun di masa mendatang, yang karena merasa direndahkan, ia pun memilih duel untuk menunjukkan kebolehannya dalam bertarung. 내가 잠깐 잡아줘도 될까? Selaku orang yang sudah profesional, Buksun sama sekali tidak memerlukan senjata dan hanya akan menggunakan spidol sebagai pemberi tanda, yang mana setelah duel dimulai, ia yang dapat membaca setiap gerakan. Lawan menyarankan Yongji agar tidak menggunakan kedua tangannya memegang senjata sehingga merasa sudah menang karena berhasil melukai bagian pinggang. Yongji yang mendapat pujian dari Cha Pasha pun membuat Buksun semakin tertantang. Ia yang tak ingin kalah dari bocah ingusan, kini berniat mengakhiri duel hanya dalam beberapa detik. 너 방금 죽었어. 못 지르고. Selesai dari ruangan itu, Buksun lega menemui Min Kyu yang ingin menawarkan salah satu pekerjaan. Ia yang belum lama ini menerima tugas mengeksekusi bos Yakuza, lekas menyarankan beliau agar memberikan kesempatan bagi generasi muda untuk memulai praktik di lapangan. Namun karena tidak memiliki hak dalam mengambil keputusan, Buksun pun tetap memilih calon target, di mana satunya lagi akan diambil oleh Min Kyu, yakni memberantai bos mafia Rusia. 나이가 드니까 애국심이 생기네. 작품 끝난 지도 얼마 안 됐고. Mengingat kontrak kerja yang hampir habis, Min Kyu yang mengetahui Buksun tidak berniat memperpanjang kontrak, lekas bertanya apakah hal itu demi putrinya yang kini sudah dewasa. Namun, belum juga mendapat jawaban yang signifikan. Ia pun lekas mengajaknya makan siang, di mana Cha yang melihat kedekatan mereka sama sekali tidak menyukai hal tersebut. 여기 요청하신 자료들 보시고 계신 거예요? Berlokasi di sebuah warung makan, Buksun yang melihat data target sedikit komplain karena terlihat masih remaja. Namun karena Min Kyu meyakinkan jika targetnya memiliki potensi melakukan tindak kejahatan, Buksun pun disarankan agar membuatnya seolah bundir. Hingga tak lama ia pun dihubungi oleh kepala sekolah yang memberikan informasi jika Jayun telah menusuk teman sekelasnya sendiri, yang membuat Buksun harus pergi ke sekolah saat itu juga. 사람 죽이는 건 심플해. 애 키우는 거에 비하면. 엄마 닮아서 소질있나 보네. 농담. 그딴 건 농담이 아니지. Ibu korban yang tidak terima anaknya terluka
menolak tawaran ganti rugi biaya rumah sakit karena meskipun mereka semasa ibu-ibu berteman baik, apa yang dilakukan Jayun tetaplah tindak kriminal karena hampir melukai organ vital. Namun karena belum adanya penjelasan dari orang yang bersangkutan, Pak Kepala Sekolah pun mengambil kebijakan untuk mengeluarkan dia dari sekolah jika selama 1 minggu tidak buka suara terkait alasannya melakukan ini. 이유 얘기 안 하면 너 퇴학이래. 속물? Alih-alih merasa bersalah atas perbuatannya, Jayun yang kini dimintai penjelasan mengaku sengaja melakukan itu karena ingin menghabisinya, di mana pernyataan tersebut membuat Buksun teringat jika dirinya dahulu pertama kali melakukan pembunuhan di umur sama seperti putrinya saat ini. Namun karena dahulu ia hidup di lingkungan keras, Buksun pun tidak ingin Jayun seperti dirinya dan selalu berusaha memberikan yang terbaik putri kesayangannya ini. 그게 섬뜩해. 이게 살인자끼리 모여가지고 선배 정도면 충분히 좋은 엄마라는 거. 근데 빈손으로 오셨어? Sementara itu, para petinggi perusahaan yang mengadakan rapat kini membahas kasus pembunuhan ilegal, di mana pergerakannya yang apik menjadi besar kemungkinan jika pelaku adalah pegawai dari salah satu perusahaan yang melanggar aturan. Dan jika hal itu memang benar, maka Min Kyu meminta kerja sama para petinggi untuk menangani sosok itu. 대표님들께서 미리 다 확인해 주셨는데 그럴 수도 있다고 봅니다. 그럴 수도 있겠군. Salah seorang petinggi bernama Shin yang merupakan mantan militer mengambil keputusan sendiri akan meluruskan anak buahnya tanpa melibatkan perusahaan lain. Jika melanggar aturan, ia merasa tidak tega jika harus membiarkan anak buahnya di tangan orang lain jika masih ada kesempatan untuk memperbaikinya, sehingga hal itu menimbulkan pertikaian karena Min Kyu seolah disalahkan atas kejadian ini. 그래서 만에 하나라고 말씀드린 거고요. 어떻게? Setelah rapat selesai, Min Kyu yang masih belum mengetahui alasan Buksun tidak ingin memperpanjang kontrak diingatkan oleh Cha. Jika wanita itu sudah semakin tua dan ramatan, ia menganggap Buksun sudah melewati masa jayanya, sehingga kini mereka hanya perlu mendidik generasi muda sebagai penerus, karena menurut pepatah, pisau paling tajam di dunia akan tumpul seiring berjalannya waktu. 어느 정도면 오래 버텼지. 솔직히 언제 쫓길 복순이니? Keesokan harinya, Min Kyu yang hendak pergi ke Rusia menjalankan tugas menghubungi Buksun untuk menanyakan terkait kasus Jayun saat ini. Ia yang mendengar anak itu tidak ingin buka suara, seolah menyimpan rahasia, meyakinkan jika Jayun sudah pasti memiliki alasan tertentu dalam melakukannya. Dan karena jadwal eksekusi harus dilakukan hari ini, Min Kyu memberitahu jika Buksun akan ditemani oleh Yongji untuk memberikan pengalaman kerja di lapangan. 안녕하십니까? Karena semua persiapan dirasa cukup, Buksun bersama peserta magang langsung bergegas pergi menuju apartemen target, di mana listrik satu gedung sengaja dimatikan untuk mengelabui kamera pengawas. Dan setelah membuat target pingsan dengan cara dibius, Buksun pun langsung menyiapkan segala skenario agar kematian si korban dianggap murni karena kehendaknya sendiri. 감정을 실어야 돼. 두려움, 욕심. 감정이 여기까지 느껴집니다. Sambil melihat Yongji seketika teringat akan identitas lengkap targetnya yang merupakan anak seorang politikus, di mana ayahnya yang ingin putranya mati demi menutup aib di masa lalu, membuatnya lekas memilih untuk membatalkan tugas. Hingga tak lama, ia pun mendapat panggilan dari Jayun yang sekedar ingin meminta maaf atas sikapnya selama ini. 엄마 일하는 중이야. 미안해. 얼른 챙겨 먹어. 엄마 김치찌개 끓여놨어. Sementara itu, Min Kyu yang sudah tiba di Rusia pergi ke sebuah bar karena menurut informasi, targetnya sering datang ke tempat itu, yang mana sambil menunggu beban, targetnya seketika dihubungi oleh Buksun yang ingin melapor terkait misinya yang telah gagal. Min Kyu tentu tidak dapat langsung percaya, mengingat wanita itu tidak pernah melakukan kesalahan, kecuali sengaja melakukannya. Hingga tak lama, target yang harus dihabisi akhirnya muncul, membuatnya harus segera memulai pergerakan. 기다려. Min Kyu yang dapat mendengar suara Buksun melalui earphone diminta percaya jika ingin tanda tangan kontrak. Ia yang dibeberatkan oleh pernyataan wanita itu juga disarankan agar tidak ada yang boleh mengambil alih tugas yang saat ini gagal olehnya kepada orang lain. Sambil memikirkan keputusan, Min Kyu pun harus membereskan pekerjaannya lebih dulu.
sana, Yongji yang juga ikut dimintai keterangan lekas berbohong dengan mengatakan jika dirinya penyebab kegagalan misi. Hingga di keesokan harinya, Min Kyu yang diminta Cha agar menutup misi tersebut membuat adiknya curiga jika Buksun sengaja melakukan semua ini untuk menurunkan reputasi perusahaan. Cha yang juga penasaran karena Min Kyu selalu membela wanita itu sama sekali tidak diberitahukan mengenai alasannya. Tanpa mempedulikan perintah, Cha lekas menemui Han untuk memberikan misi itu kepadanya, yang mana setelah misi berhasil dilakukan, berita kematian anak politikus itu pun langsung tersebar di berita televisi, di mana Buksun yang mengetahuinya tentu cukup terkejut karena menganggap Min Kyu telah melanggar kesepakatan. Di tengah perasaan kecewa, Jayun seketika menghampirinya ingin buka suara terkait kejadian menusuk siswa waktu itu. 걔가 점심시간에 나한테 사진 몇 장을 보냈어. Di sana Jayun mengaku jika dirinya tidak berniat mencelakai siswa itu, yang mana sebelum tragedi terjadi, ia yang rupanya diam-diam memiliki hubungan dengan sesama jenis diketahui oleh siswa tersebut dan diancam akan disebarluaskan karena memiliki bukti foto, dan hal itulah yang menjadikannya nekat berbuat sejauh itu. 나 여자 좋아해, 엄마. Dengan fakta, jika Jayun menyukai wanita, Buksun yang menganggap putrinya keliru dalam mengambil pilihan tidak dapat menyalahkan Jayun yang tidak memiliki hasrat terhadap laki-laki. Namun di tengah pembicaraan, Yongji seketika datang berkunjung untuk memberitahu jika dirinya telah dipecat dari perusahaan, sehingga Buksun lekas membawanya ke bar biasa untuk membicarakan masalah ini. 하여간 요즘 애들은 참. 그런 게 어딨습니까? 때로는 잘못을 안 해도 잘못이 되고 잘못을 했는데도 잘못이 안 되고 그러는. Setelah meyakinkan Yongji bahwa perusahaan tidak akan benar-benar mengeluarkannya, satu persatu teman Buksun seketika datang untuk berkumpul. Ia yang diberitahu jika Han telah naik pangkat setelah mengeksekusi anak konglomerat tentu menjadi kesal dengan hal itu, di mana Min Kyu yang juga baru mengetahuinya ini memarah karena telah mengambil keputusan sendiri yang hal itu secara tidak langsung menyedihkannya telah melanggar kesepakatan. 계약서 마저 준비해놔. 왜 A급 일을 갑자기 너한테 맡겼을까? 저는 평생 A급 못할 줄 알았나. Di tengah perdebatan, Han yang dihubungi oleh Cha membuat Buksun lekas menjawab panggilan itu, yang menyadari jika wanita inilah yang memberikan misi, membuatnya lekas mengancam akan memberikan pelajaran satu hari nanti. Namun karena Cha saat ini hanya ingin berbicara dengan Han, Buksun pun lekas mengembalikan ponsel tersebut. 아니요. 예. 다른 회사 식구들이랑 우리 쪽 인턴 하나랑 있습니다. 예. 좀 곤란하죠. 예. Han yang memberitahu jika dirinya sedang bersama para pembunuh dari perusahaan lain membuat Cha lekas meminta Han agar menggunakan pengeras suara. Ia menawarkan peluang besar bagi siapapun untuk bekerja di perusahaannya dengan gaji tinggi jika ikut bekerja sama dengan Han untuk menghabisi Buksun. 언제나 MK 같은 회사 때문에. Setelah berhasil menumbangkan dua pembunuh bayaran, Buksun benar-benar dibuat kewalahan karena masih harus berhadapan dengan Han bersama dua orang rekannya, yang mana dalam situasi terdesak Yongji seketika datang membantu. Berkat bantuan Yongji, Buksun bisa dengan mudah membalikkan keadaan hingga menyisakan Han, dan setelah memastikan kematian pria itu, ia pun langsung menghubungi tim pembersih untuk membereskan bekas kekacauan, di mana Buksun yang ingin mengetahui alasan Yongji tidak menerima tawaran mendapat jawaban cukup masuk akal, di mana Yongji hanya ingin tetap bertahan hidup. 왠지 선배님 쪽이 좀 더 확률이 높아 보여서. Karena belum sempat menerima panggilan telepon dari Jayun, Buksun lekas segera menghubungi balik putrinya. Ia yang menyadari Jayun telah menangis, lantas menanyakan apa yang telah terjadi, namun belum juga mendapat jawaban. Min Kyu seketika datang menyerang karena menganggap apa yang terjadi di bar adalah kehendak Buksun sendiri. 여보세요?
Dalam situasi terdesak, Yongji kembali muncul tepat waktu dan meyakinkan jika Direktur Cha adalah dalang di balik kericuhan. Diam mana Min Kyu yang kebingungan harus menjelaskan apa esok hari di depan para pemimpin meminta Buksun agar jangan macam-macam pada adiknya. Ia akan berusaha melindungi mereka berdua supaya tidak diburu. 더 마음이 아플 거다. Dan ya, kejadian barusan hanya rekayasa jika Buksun salah dalam mengambil keputusan. Ia yang berniat menghabisi Direktur Cha lantas menenangkan Min Kyu lebih dulu dengan mengatakan jika dirinya akan menandatangani kontrak kerja esok hari. Dan setelah Buksun pamit pergi, Min Kyu lekas menghampiri Yongji untuk memintanya agar merahasiakan masalah ini dari siapapun sampai akhirnya. 죄송하면 안 되는데. 저 거짓말 되게 잘해요, 대표님. 저 끝까지 뻔뻔하게. Keesokan harinya, para petinggi yang sudah lebih dulu tiba di ruangan rapat beranggapan jika Buksun sengaja melakukan semua ini. Namun karena belum adanya bukti, Shin merasa sulit untuk percaya jika wanita itu menghabisi pegawai dari perusahaan mereka jika bukan atas dasar perintah. Sehingga untuk memastikannya, maka Direktur Cha harus datang dalam rapat untuk diinterogasi perihal masalah ini. 술 먹고 지 기분대로 다른 회사 직원들을 썰어버렸다. 추치가 하나 여길 때마다 그 직원들 죽이러 해가지고. Setibanya Min Kyu di ruangan rapat, ia pun langsung membuka pembahasan dengan mengatakan jika Han adalah pelaku utama yang melakukan pelanggaran. Ia menjelaskan bahwa saat Han akan diberantas oleh Buksun, pria itu justru malah melawan dibantu para pembunuh bayaran yang bersahabat dekat dengan pria itu, di mana para petinggi yang tidak percaya pegawainya melakukan pelanggaran tanpa alasan diwakili oleh Shin untuk berpendapat jika mereka sebenarnya curiga bahwa Direktur Cha adalah orang yang melanggar aturan, sehingga di tengah rapat yang semakin memanas, Buksun saat ini baru selesai menghabisi Direktur Cha. Ia lekas meminta pegawai di sana agar menyampaikan pesan duel sampai mati kepada Min Kyu. Sehingga Min Kyu yang awalnya berusaha melindungi wanita itu tidak memiliki pilihan lain kecuali harus menerima tantangan karena adik kesayangannya sudah ia bunuh. 여쭤봐도 돼요? 여보세요? 메시지 잘 받았고. Tiba di malam yang sudah ditentukan, Buksun yang sebenarnya khawatir karena tidak ingin menjadikan Jayun yatim piatu harus tetap pergi demi menyelesaikan masalah ini. Ia sama sekali tidak menyadari jika salah seorang pegawai Min Kyu menunggunya keberangkatannya di parkiran untuk mengantarkan sesuatu kepada putrinya. Dan setibanya di perusahaan, Buksun pun langsung masuk ke dalam lift untuk pergi ke lantai paling atas. Buksun sama sekali tidak berkedip, yang menandakan jika dirinya sama sekali tidak merasa takut. Namun sebelum duel dimulai, kita akan dibawa mundur sedikit ke waktu di mana Min Kyu masih muda. Ia yang menerima misi untuk menghabisi seorang polisi sempat melihat foto Buksun yang seolah tampak depresi akan kehidupannya. Dan tepat saat eksekusi akan dimulai, Buksun yang bolos sekolah tiba-tiba pulang ke rumah, membuat Min Kyu tidak memiliki pilihan kecuali harus menghabisi saksi mata. 아빠 죽이러 온 거예요? 자기 총으로 딸을 쏘고. Karena ayahnya sering melukai putrinya sendiri, Buksun yang saat itu baru berusia 17 tahun menganggap jika pekerjaan Min Kyu patut diacungi jempol. Ia yang merasa tertarik ingin jadi pembunuh bayaran yang memiliki aturan, lantas meminta izin untuk bergabung, yang mana semenjak kejadian hari itu mereka selalu bersama dan menjalin persahabatan erat sampai saat ini. 이제 아저씨가 목격자다. Kembali ke waktu sekarang, persahabatan mereka yang kini hancur akibat Direktur Cha membuat mereka harus saling bertarung satu sama lain, di mana Buksun yang selalu berhati-hati dalam mengambil pergerakan, lantas membayangkan setiap detail langkah yang harus diambil. Setelah puluhan kali gagal, Buksun yang mengetahui jika Min Kyu hanya memiliki satu kelemahan, yaitu mencintainya, lekas bertanya mengapa sedari dulu tidak pernah mengungkapkan perasaannya itu. Di mana pertanyaan tersebut seketika membuat Min Kyu terdiam karena teringat masa di mana mereka pertama kali bertemu sampai akhirnya.
Dalam situasi sekarat, Min Kyu mengaku jika dirinya selalu memikirkan hal itu. Ia yang tidak ingin kehilangan ataupun berpisah seringkali merasa takut untuk menjalani kehidupan jika tidak ada Buksun di sampingnya. Namun karena semuanya sudah terlambat, Min Kyu yang tidak ingin Buksun terus menutupi identitasnya, ia telah mengirimkan anak buahnya untuk memberikan tablet berisi kamera pengawas kepada Jaehyun yang menampilkan kegiatan mereka berdua saat ini. Akibat hal itu, Buksun yang takut Jaehyun akan membencinya lekas segera pulang. Yang setibanya di rumah, ia pun mendapati putrinya sedang tertidur, di mana Jaehyun yang sudah mengetahui semuanya lekas bangun untuk menyarankan ibunya agar lekas beristirahat. Ia sama sekali tidak marah ataupun benci karena yang ibunya lakukan saat ini secara tidak langsung memutuskan ikatan dengan perusahaan. 닫지 마. 답답해. Dan film pun selesai guys.